Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Semoga Allah mengampuni segala kehilafan kita dan memudahkan kita untuk bisa mendidik generasi penerus serta anak cucu kita untuk memiliki akhlak yang lebih baik. Saudara-saudaraku yang seiman, izinkan saya untuk menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan video yang sudah kita lihat tadi, yakni tentang the power of words, berkata baik atau diam. Mengapa? Mengapa harus berkata baik? Mengapa kita harus concern akan lisan kita? Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Falyaqul khairal aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, berdasarkan hadis tersebut, kita diminta untuk menjaga lisan. Kenapa harus menjaga lisan? Karena lisan itu mencerminkan iman kita kepada Allah. Iman kita dan kualitas bicara kita itu menentukan dari kualitas diri kita sendiri. Lantas, bagaimana kriteria untuk berkata yang baik? Yang pertama, ada sidik. Sidik yang artinya benar atau dapat dipercaya. Jadi, setiap kalimat atau setiap perkataan yang kita ucapkan, hendaknya itu yang bisa dipercaya, bukan berupa fitnah atau berupa hoax. Dan yang kedua, ada ma'ruf. Jadikan apa yang setiap kita sampaikan itu bernilai kebaikan, bukan hal-hal yang menuju pada permusuhan atau perpecahan. Dan yang ketiga, ada bermanfaat. Jadikan apapun yang kita ucapkan itu dapat bermanfaat bagi orang lain, bahkan dapat memberikan solusi jika orang lain memang sedang menghadapi masalah. Dan yang terakhir ada layin. Katakan semuanya dengan lembut. Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain atau menyakiti hati orang tua kita sendiri. Nah, lantas bagaimana agar kita bisa membuat kata yang baik atau mengeluarkan kalimat yang baik? Kita bisa menggunakan rumus think, T-H-I-N-K. T, true. True artinya benar. Apapun yang kita sampaikan itu harus benar. Jangan sampai kita termakan gosip atau termakan hoax sehingga yang kita obrolkan itu hanya menjadi ghibah semata dan membuat kita terjerumus dalam kesia-siaan. H, helpful. Jadikan apa yang kita katakan itu bisa membantu orang lain. Bahkan apa yang kita katakan itu bisa membuat orang lain merasa tenang ketika kita bantu. I, inspiring. Jadikan apa yang kita ucapkan itu dapat menginspirasi bagi orang lain untuk bisa berbuat lebih baik, bahkan memberikan akhlak yang baik kepada orang lain. N, necessary atau penting. Jadikan apa yang kita katakan itu merupakan hal yang penting untuk dibicarakan, bukan hanya hal-hal yang tidak berguna, apalagi untuk yang gosip-gosip murahan. Dan K atau kind. Jadikan apa yang kita katakan itu hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, karena kita hidup di era digital, kalau dulu ada istilah mulutmu harimaumu, nah di era digital ini juga ada jempolmu tanggung jawabmu. Mengapa demikian? Karena sekarang ada era sosial media. Kita bisa mencela orang, kita bisa berkata buruk kepada orang tanpa harus melihat orang tersebut. Kita bisa mengatakannya dari sosial media yang kita punya, walaupun dengan second account, walaupun dengan anonim, tapi tetap Allah bisa melihat apa yang kita ketik melalui jari kita. Jadi, saudara-saudaraku, berhati-hatilah terhadap apa yang kita ketik, terhadap apa yang kita ucapkan. Karena itu semua akan menjadi jejak digital dan tidak sedikit orang yang akhirnya terjerumus ke dalam kesulitan hanya gara-gara jejak digital yang sudah dia buat. Lalu, manfaat apa saja yang bisa kita petik kalau kita berhasil menerapkan berkata baik atau diam? Yang pertama, tentu berhubungan dengan keimanan sehingga kita dicintai Allah dan juga dicintai oleh sesama manusia. Karena orang-orang yang berkata baik itu akan banyak teman, orang-orang akan nyaman untuk bisa dekat dengan orang tersebut. Yang kedua, terhindar dari dosa besar. Tidak sedikit orang yang bisa terjerumus ke dalam dosa berawal dari kalimat-kalimat atau kata-kata yang
buruk. Tidak sedikit juga kita melihat informasi, berita, orang yang dibunuh hanya gara-gara sering diejek atau sering diolok-olok, sering dibully. Nah, itu juga membuat kita terjerumus dalam dosa besar. Kita menjadi penyebab amarah orang lain. Yang ketiga, dengan berkata baik, kita bisa menjaga harga diri dan juga menjaga nama baik keluarga kita. Tentu ketika kita memiliki akhlak yang baik, keluarga kita pun akan dipandang baik pula oleh banyak orang. Dan yang terakhir, yang keempat, kita bisa membangun pergaulan yang sehat dan damai. Tentunya tanpa fitnah, tanpa gosip, hidup kita pasti jauh lebih damai, tanpa harus ada cibiran-cibiran atau omongan dari orang lain. Sekian itu yang bisa saya sampaikan tentang berkata baik atau diam. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saudara seiman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.